Ya, kembali bersama saya Vildia Mati. Kali ini saya akan berbagi buat adik-adik calon peserta PPDB online ya, atau peserta PPDB online SMA SMK yang ada di Sulawesi Utara. Ini sudah tidak lama lagi akan pengumuman atau waktu pendaftaran akan segera ditutup, dan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengetahui apakah saya atau apakah adik-adik lulus PPDB online atau tidak ya. Tentu PPDB online yang ada di Sulawesi Utara di jenjang SMA dan SMK. Nah, selanjutnya pasti adik-adik yang nonton tutorial ini sudah selesai melakukan pendaftaran. Sudah selesai melakukan pendaftaran di website kami ppdb.sulutprof.go.id ya. Nah, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Saya mencoba meminjam akun salah satu siswa yang sudah selesai mendaftar. Dimana setelah login itu akan tampil seperti ini. Nah, ini jadi ini salah satu siswa yang akan mendaftar, yang sudah melakukan pendaftaran ya, melalui jalur sonasi ya. Di sini melalui jalur sonasi, dimana siswa ini mendaftar di ya SMK Negeri 1 Manado ya, dengan jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan, dan pilihan keduanya di jalur sonasi itu ada tetap SMK 1 Manado di jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Juga pilihan ketiganya itu di jalur perhotelan ya, jurusan perhotelan. Di jalur ketiga, pilihan ketiga jalur sonasi perhotelan. Nah, di sini ya kita bisa melihat siswa telah berhasil mengupload ya foto kartu keluarga, ini ada, dan di sini sudah tercentang ya di menu di kolom verifikasi itu sudah tercentang. Begitupun dengan SKL-nya juga sudah tercentang ya. Begitupun dengan surat pernyataan penempatan jurusan, ini juga sudah tercentang ya. Sekali lagi saya katakan bahwa untuk SMK ada surat pernyataan penempatan jurusan, di mana pihak panitia sekolah itu memiliki hak penuh untuk menempatkan adik-adik sesuai dengan di jurusan sesuai dengan hasil tes minat bakat adik-adik tuh. Jadi apabila adik-adik sudah dinyatakan lulus nanti dan akan melapor ke sekolah, di situ sekolah akan melaksanakan tes minat bakat untuk mengetahui adik-adik ini cocoknya berada di jurusan apa. Oleh karena itu, dalam sistem PPDB online kami siapkan surat pernyataan untuk siap ditempatkan jurusan ya, sesuai dengan minat bakat adik-adik. Nah, contoh pada kali ini ya, di tombol di kolom verifikasi ini sudah tercentang semua, tercentang oke. Ini artinya dari panitia PPDB sekolah tempat tujuan adik daftar ya. Dalam contoh ini artinya panitia di SMK Negeri 1 Manado ya. Panitia di SMK Negeri 1 Manado. Nah, ini sudah selesai diperiksa ya. Ini sudah selesai diperiksa oleh panitia PPDB sekolah dan berkasnya diterima sesuai. Oke. Sehingga ini tercentang. Kalau dia ada tanda X ya, kalau dia ada tanda X di sini di kolom verifikasinya itu di X, itu berarti ditolak ya. Itu berarti ditolak. Coba cek kolom keterangannya ya, siapa tahu ada ada alasannya ya. Begitu juga dengan panitia sekolah yang nonton video ini, tolong diberi alasan apabila telah menolak berkasnya ya. Berkas ditolak apabila ya file yang diupload ini berbeda dengan data adik-adik di online. Contoh kakaknya ya, mungkin di kakak itu tinggal di Sario ya, tetapi dalam aplikasi ya yang kami tarik data dari Dapodik SMP itu titik GPS-nya ada di Malalayang contohnya tuh. Berarti dia sekolah di SMP 8. Jadi kadangkala ada operator SMP yang
mapnya adik-adik, alamatnya adik-adik dia taruh di sekolah. Nah, itu salah satu halangan bagi adik-adik untuk mengikuti sistem PPDB online, apalagi di jalur zonasi ya. Nah, setelah kita ketahui berkasnya sudah dicentang semua, nah, di sini adik-adik bisa melihat ada tombol ya, di sebelah kanan ini kaca pembesar ada lihat peringkat ya. Sebelah kanan ini ada gambar kaca besar lihat peringkat. Mengapa lihat peringkat? Ya, supaya melihat apakah posisi adik-adik itu aman sampai di hari pengumuman atau tidak ya. Baik, saat ini kita akan melihat ya, ini menu lihat peringkat. Apakah anak yang nama siapa ini, Mazmur ini dalam zona aman atau tidak ya, dalam zona aman. Saya akan klik menu lihat peringkat ya. Ya, lihat peringkat. Sebelumnya dicek dulu ini dia daftarnya di apa tadi, di jurusan apa saja. Jadi ini yang pilihan pertama adalah TKJ jalur zonasi, terus otomatisasi tata perkantoran dan perhotelan ya. Kita cek dulu di TKJ ya, rankingnya. Oke, kita lihat secara umum dulu, ini banyak ya. Ini ada berapa ini? Sudah ada 1087 pendaftar ya. Yang tercentang di sini berarti sudah diverifikasi. Yang belum tercentang berarti belum diverifikasi. Sekarang kita akan melihat ya. Kita akan melihat apakah posisi aman siswa ini di TKJ ya. TKJ jalur zonasi di sini sudah kelihatan semua jalur ya, semua jurusan dan semua jalur. Kita cari dulu TKJ jalur zonasi ini. TKJ jalur zonasi di sini ada 3. Artinya hanya kuota 3 orang ya. Satu rombel berarti hanya kuota 3 orang di jalur zonasi untuk jurusan TKJ. Kenapa? Karena ingat SMK itu jalur zonasinya hanya 10% ya, hanya 3 orang. Berarti untuk jurusan TKJ ini jalur zonasinya hanya menerima 3 orang. Kita klik saja apakah siswa nama Mazmur ini lolos di jalur zonasi jurusan TKJ. Diklik saja dan dilihat, wah di sini hanya 3 orang, tidak ada nama Mazmur, tidak ada nama Mazmur ya. Berarti Anda sudah tidak lolos di jalur zonasi untuk jurusan TKJ. Oke, yang kedua kita lihat pilihan kedua Anda. Pilihan keduanya itu ada di otomatisasi tata kelola perkantoran ya. Ini jurusan otomatisasi tetap dengan jalur zonasi. Oke, kita cari jurusan itu. Ini ada kuotanya 6 orang, kuotanya 6 orang. Oke, diklik saja dan dilihat apakah ada nama Mazmur. Rupanya dari 6 orang ini tidak ada nama Mazmur, karena di sini skor paling rendah dari 6 adalah 5258 ya. Sedangkan adik Mazmur tadi skornya adalah 3117. Jadi jauh dari ranking ya. Oke, scroll lagi ke bawah, kita lihat jalur pilihan ketiganya. Pilihan ketiga di jalur zonasi adalah perhotelan, jurusan perhotelan. Kita lihat lagi. Untuk jurusan perhotelan jalur zonasi ini ya. Jurusan perhotelan jalur zonasi ini ya, itu kuotanya 6 orang. Kita lihat apakah masuk. Klik lagi, masuk. Wah, ini yang perhotelan jalur zonasi ini ada skor paling rendah 4000 dan tidak terdaftar. Nama anak ini tidak terdapat dalam ranking ya. Artinya ya, adik nama Mazmur ini ya, ini sudah tidak lolos, sudah gugur ya. Walaupun berkasnya dicentang, berkasnya tercentang, artinya berkasnya sudah sesuai, tinggal melihat perankingannya dari jumlah skor. Nah, kalau sudah begini ya, kalau sudah seperti ini sebaiknya dilakukan pembatalan ya. Sebaiknya dilakukan pembatalan pendaftaran. Pembatalan pendaftaran bisa melalui kami ya, akun kami, atau melalui operator sekolah tujuan menghubungi kami untuk melakukan pembatalan ya, pembatalan pendaftaran ya. Kalau adik-adik hanya memilih 2 pilihan, itu bisa melakukan pendaftaran lewat menu ini, hapus pendaftaran ya. Karena kami berikan 2 kesempatan untuk melakukan menghapus pendaftaran. Kalau sama dengan adik ini ya, ini sudah 3 pendaftaran, 3 pilihan, berarti harus melakukan pembatalan seutuhnya di tempat kami ya. Jadi begitu, ingat cara melihat peringkat
apakah posisi adik-adik itu dalam posisi aman atau tidak. Kalau yang saya contohkan sekarang, ini posisinya tidak aman, ya. Artinya posisinya tidak lulus walau sudah tercentang semua. Ingat, tanda centang itu bukan mengartikan bahwa adik-adik telah lulus atau telah dalam posisi aman, tetapi tanda centang itu bahwa berkas adik-adik itu sesuai, hasil uploadnya sesuai dengan data yang ada dalam Dapodik, ya. Dan terakhir saya menyampaikan bahwa itulah tutorial atau cara mengetahui apakah adik-adik lolos PPDB online SMA dan SMK atau tidak, ya. Dan yang paling terakhir, apabila adik-adik masuk dalam ranking tapi rankingnya masih di bawah, itu hati-hati karena data masih bergerak terus sampai tanggal 24 malam, karena tanggal 25 kita akan pengumuman, ya. Demikian penyampaian dari saya, panitia PPDB online SMA SMK Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih. Salam pendidikan Sulut. Hebat.